السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar amalan kita ini ada nilainya, ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam setiap amal kita tanamkan keyakinan yang benar kepada Allah. Kita tanamkan keyakinan yang benar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah menjadi fitrahnya manusia, dia ini akan menghargai satu amal ketika dia mengetahui, merasakan keagungan yang memerintahkan amal tadi. Kalau subuh-subuh seperti ini, capek, ngantuk, kemudian kita dibangunkan oleh teman kita yang umurnya itu sama dengan kita, maka kita ini akan bangun dengan malas-malas. Karena tahu dia itu teman saya, umurnya sama dengan saya, kecerdasannya sama dengan saya, maka dia akan bangun dengan lemah, malas. Tapi kalau orang itu subuh-subuh dibangunkan oleh ibunya yang setiap hari memelihara dia, menyayangi dia, orang tua dia, maka hatinya tadi akan sedikit lebih semangat untuk bangun. Ini yang membangunkan ini atasan saya, orang tua saya, yang sangat menyayangi saya, yang sangat menghormati saya, yang memelihara saya setiap hari, maka saya harus bangun menuruti perintahnya. Tapi kalau pagi-pagi tiba-tiba datang satu surat dari Jakarta sana, ditulis, Tuan, 1 minggu lagi Tuan diundang ke Istana Presiden berjumpa dengan Bapak Presiden. Maka langsung hati itu kaget, ngantuk-ngantuk, capek-capek, hilang semua. Saya ini diundang oleh pimpinan suatu negara. Saya ini diundang oleh orang yang begitu hebat, yang kekuasaannya begitu luas sekali. Maka dia berpikir, nanti saya akan pakai baju apa? Nanti bagaimana cara berbicara yang benar dengan Bapak Presiden? Bagaimana cara sopan santun yang benar? Masih 10 hari sudah tidak bisa tidur saking takutnya dengan Presiden tadi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana kita renungi keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat bumi yang begitu luas ini, gunungnya, samudranya, lautnya, hewan-hewannya. Bumi yang begitu luas ini bila dibandingkan dengan makhluk Allah yang namanya langit pertama, itu hanya seperti sebutir cincin yang berada di tengah padang pasir.
Langit pertama yang begitu besar ini bila dibandingkan dengan langit kedua begitu kecil. Langit kedua bandingkan dengan langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Begitu kecil sekali. 7 petala langit, 7 lapis bumi dengan seluruh isinya. Bila dibandingkan dengan makhluk Allah yang namanya kursi. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bila dibandingkan dengan makhluk Allah yang namanya kursi, maka bumi langit tadi tampak kecil, hanya seperti debu-debu yang berterbangan di udara. 7 petala langit, 7 lapis bumi, ditambah lagi dengan kursi. Bila dibandingkan dengan makhluk Allah yang namanya Arsy, maka tampak kecil seperti setetes air yang berada di tengah lautan. Dan arsy Allah ini dipikul oleh 4 malaikat. Berapa besar malaikat yang memikul arsy itu? Kemudian malaikatnya itu berpijak di mana? Masya Allah. Kalau kita merenungi keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hati itu langsung gemetar. Ini panggilan dari raja segala raja. Ini panggilan dari zat yang maha agung, maha besar, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka langsung bangun. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang yang ketika mendengar nama Allah, hati mereka bergetar. Ini siapa ini? Ini orang yang benar-benar memahami keagungan Allah. Maka kita renungi bagaimana keagungan Allah, bagaimana dahsyatnya siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita renungi di hadis-hadis itu, nanti pada hari kiamat orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan digiring, dibawa di depan pintu surga. Kemudian pintu surga yang begitu indah tadi dibuka. Terlihatlah di dalamnya bagaimana istana-istana dari emas. Terlihat di dalamnya bagaimana istana dari intan, dari mutiara, dari batu zamrud, dari batu yakut. Bidadari yang begitu cantik, sungai dari susu, sungai dari madu. Aroma semerbak yang begitu wangi menyelimuti seluruh surga. Ketika mereka sudah melihat keindahan surga yang sangat, hati mereka sudah begitu rindu, hati mereka sudah begitu senang, sudah ngiler melihat surga tadi. Maka dikatakan kepada mereka, cukup, kalian hanya boleh memandang surga dari jauh saja. Kalian tidak boleh masuk, itu bukan milik kalian. Ketika mereka ditutup surganya, maka mereka berteriak-teriak, ya Rabbana law adkhaltana an-nar qabla an turiyana ma wa'adtana. Ya Allah, alangkah senangnya kami, ya Allah, umpama Engkau masukkan kami ke neraka langsung tanpa Engkau tampakkan surga terlebih dahulu. Sehingga hati kami semakin hancur, hati kami semakin remuk melihat kenikmatan-kenikmatan tadi, ya Allah. Maka tubuhnya ahli neraka ini tiba-tiba Allah besarkan, sehingga tubuhnya membesar. Birsu ahlin nar mithlu ukhudin, sehingga setiap gigi-giginya ahli neraka saking besarnya sebesar gunung Uhud. Wa ghiladu jildihi masiratu thalath, dan ketebalan kulitnya itu seperti perjalanan 3 hari. Sehingga setiap lapisan kulitnya tadi bisa merasakan bagaimana pedihnya api neraka. Kalau kulit itu tipis, kena sekali api langsung hancur. Tapi kalau kulitnya itu panjangnya, tebalnya sini sampai ke Sumatera, setiap lapisan, setiap sentinya, setiap milinya akan merasakan semua yang namanya panasnya api neraka.
Maka manusia raksasa ini tangannya dilekatkan semua ke ubun-ubun, ke pundak-pundak mereka, ke tengkuk-tengkuk mereka. Tangannya diborgol, diletakkan di tengkuk-tengkuk mereka. Kakinya dilekatkan ke ubun-ubun mereka, sehingga mereka begitu susahnya untuk berjalan. Dengan merangkak-rangkak, berguling-guling, jalan dengan begitu susahnya. Dalam keadaan mata-mata mereka itu ditusuk dengan paku-paku yang terbuat dari tembaga panas. Terus bergelinding-gelinding, merayap-rayap, merangkak-rangkak menuju neraka. Neraka sudah dihidupkan selama 1000 tahun hingga warnanya merah. Setelah 1000 tahun dihidupkan lagi selama 1000 tahun hingga warna apinya menjadi putih. Setelah menjadi putih dihidupkan lagi selama 1000 tahun hingga menjadi hitam pekat. Tidak terlihat satu dengan yang lain, saking gelapnya, saking mengerikannya warna apinya. Ketika mereka masuk, sekali lahap oleh api neraka, seluruh kulitnya habis, hanya tinggal tulang-tulang saja. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Setiap kulitnya tadi habis, diberi kulit baru, disantap lagi. Beli kulit baru lagi, disantap lagi. Allah ciptakan yang baru lagi, disantap lagi. Sehingga dalam satu hadis mereka berganti kulit setiap hari 70.000 kali. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka begitu pedih disiksa, mereka berteriak-teriak begitu hausnya. Wahai malaikat-malaikat yang menjaga neraka, kami minta air, kami minta air, kami begitu haus di sini. Ini orang-orang kafir berteriak-teriak. Min waraihi jahannam wa yusqawna min ma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusihuhu wa ya'tihi al-maut min kulli makan wa ma huwa bimayyit wa min waraihi 'adzabun ghalidh. Ketika mereka teriak-teriak minta air, kami haus, kami haus, kami haus, kami lapar, maka diberi tadi jus panas yang terbuat dari nanah yang begitu bau. Mereka ketika mencium baunya tadi sudah hampir mutah. Yatajarrahu wa la yakadu yuzihuhu, hampir enggak bisa minum, tapi tetap dipaksakan saking hausnya. Setelah mereka minum, usus-ususnya itu langsung jebol semua, brodol semuanya. Ketika mereka minum air panas, minum nanah tadi, bibir-bibir bawah mereka itu bisa nuwer sampai ke dada-dada mereka. Bibir atas itu memanjang hingga menutupi muka-muka mereka. Disabdakan dalam satu hadis, di dalam Jahannam itu ada 70.000 lembah. Setiap lembahnya ada 70.000 lorong. Setiap lorongnya ada 70.000 kalajengking dan ular. Yang setiap satu sengatan dari kalajengking tadi tidak hilang rasanya selama 40 tahun. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Padahal satu hari di akhirat itu seperti 1000 hari, 1000 tahun di dunia. Dan ahli neraka, orang-orang kafir tadi akan mendatangi setiap lembah, akan mendatangi setiap lorong-lorong neraka. Mereka akan mendatangi setiap kalajengking dan setiap ular untuk merasakan satu persatu sengatan-sengatan mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sudah begitu sedihnya dibakar terus, maka mereka musyawarah, ini bagaimana kita ini, gak ada keputusan, gak ada keringanan, bagaimana ini? Sudahlah, kita datang saja ke penjaga-penjaga neraka itu. Kita datangi mereka, kita minta
kekurangan siksa kepada mereka, kita minta keringanan siksa kepada mereka. Maka dengan susah payah ahli neraka itu merangkak-rangkak menuju para malaikat-malaikat yang menjaga neraka. Wa qala alladhina kafaru li khazanati jahannam ad'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Mereka mengatakan, wahai penjaga-penjaga neraka, ud'u rabbakum, mintakan kepada Tuhan kalian, wahai penjaga-penjaga neraka, yukhaffif 'anna, hendaknya kita ini diringankan siksanya yauman, sehari saja. Kami disiksa pagi, siang, malam beribu-ribu tahun. Kami minta diringankan siksanya sehari saja. Tak usah lama-lama, kami minta sehari saja diringankan siksanya. Maka penjaga-penjaga neraka tadi menjawab, qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Wahai ahli-ahli neraka, apakah dulu belum datang kepada kalian utusan-utusan Allah dengan ayat-ayat yang jelas, dengan bukti-bukti yang jelas? Qalu bala. Mereka menjawab, benar. Dulu telah datang orang-orang kepada saya, mengingatkan saya, mengajak kepada Islam, mengajak kepada agama, mengajak kepada salat, mengajak kepada zakat, mengajak kepada perjuangan. Qalu fad'u. Kalau memang dulu sudah datang utusan Allah kepada kalian, maka kalian jangan minta kepada saya, kalian doa sendiri saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta sendiri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Tapi ingat, doa kalian selama-lamanya tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka semakin bingung. Ya Allah, gimana ini? Sudahlah, para khazanati jahannam tidak mau memberi keringanan kepada kita, kita datangi saja pimpinan neraka, yaitu malaikat Malik. Mereka berbondong-bondong mendatangi malaikat yang terbesar, mendatangi pimpinannya para malaikat penjaga neraka, yaitu malaikat Malik radhiyallahu taala anhu. Malaikat yang begitu gagah, yang tidak pernah senyum sedikit pun. Mereka datang merengek-rengek kepada malaikat Malik. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ. Wahai malaikat Malik, kami ini penduduk neraka, kami ini penduduk neraka, minta supaya Tuhan kami, Tuhan kalian memutuskan ini bagaimana. Masa hari-hari disiksa doang, hari-hari disakiti, hari-hari dibakar. Berilah keputusan kepada kami harus berbuat apa sekarang? Ketika mereka merengek-rengek kepada malaikat Malik itu tidak menggubris. Ditunggu setahun enggak menjawab, 2 tahun enggak menjawab. Setelah ditunggu 1000 tahun, begitu lamanya, Malik menjawab dengan satu kata. Qala innakum makithun. Sudah ahli neraka, sudah ada keputusan hari ini. Keputusannya innakum makithun. Keputusannya kalian tetap akan berada di neraka jahanam ini. Mereka semakin bingung. Ya Allah, malaikat Malik sudah enggak mau lagi berkasihan kepada kami. Bagaimana ini? Akhirnya mereka bareng-bareng, sudah kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, Tuhannya orang-orang iman itu. Mereka berteriak-teriak, Rabbana ghalabat alaina sikwatuna wa kunna qawman dhalin. Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun. Ya Allah, wahai Tuhan kami,
Kami sudah mengaku salah ya Allah. Dulu kami telah dikuasai nafsu kami, telah dikuasai oleh perbuatan buruk kami. Kami itu orang zalim, orang sesat kami itu ya Allah. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini ya Allah. Fa in udna, kalau kami sudah dibalikan kepada neraka, kalau kami nanti kembali ke dunia kemudian kami ngulangi lagi ya Allah, fa inna zalimun, kami itu benar-benar orang yang zalim. Keluarkan ya Allah dari neraka ini. Ketika mereka sudah berteriak-teriak minta dikeluarkan dari neraka, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Wahai ahli neraka, kembalilah kalian ke neraka dan jangan sekali-kali kalian berbicara dengan saya lagi. Maka disitulah puncak keputusasaan mereka. Disitulah kehancuran hati mereka. Di atas keputusasaan, di depan keputusasaan, di samping keputusasaan, diliputi oleh keputusasaan yang tidak bisa diungkapkan lagi dengan kata-kata. Mereka hanya bisa menangis. Mereka hanya bisa menangis, menangis, menangis hingga air mata mereka itu habis. Menangis lagi hingga yang keluar bukan lagi air mata, tapi yang keluar itu darah. Nangis, nangis, nangis sampai Nabi sabdakan, di pipi-pipinya ahli neraka itu saking banyaknya nangisnya, maka ada samudra-samudra seumpama kapal diletakkan di sana pasti akan mengapung. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merenungi bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala kepada orang kafir, maka kita mendengar nama Allah, wajilat qulubuhum, langsung bergetar hati ini. Ini adalah Tuhan yang begitu hebat, yang siksanya begitu pedih sekali. Saya tidak boleh main-main. Saya harus sungguh-sungguh dalam ibadah. Saya harus sungguh-sungguh dalam amal. Tidak boleh meremehkan yang namanya salat. Tidak boleh meremehkan yang namanya zakat. Tidak boleh meremehkan yang namanya puasa. Ini berhubungan dengan zat yang maha hebat. Ini berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang merenungi keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia ini tidak akan berani menunda-nunda amal. Maka dia ini tidak akan berani main-main dalam amal. Sebagaimana dalam satu kisah diceritakan, ada orang, suami istri sudah tua, tapi masih ibadah terus, sholat terus, paginya puasa terus, nggak ada capek-capeknya, nggak ada letih-letihnya. Maka orang-orang datang bertanya kepada suami istri tadi, wahai Tuan, apa obatnya, apa jamunya? Kenapa Tuhan kok begitu semangat sekali ibadah, nggak ada capeknya, sampai Tuhan itu sudah tua, keriput semua, kok sholat terus itu ada apa? Begini nak, kami dulu itu satu pengantin baru. Ketika malam pertama, suami tadi mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, ini adalah malam pertama buat kita. Malam yang paling indah buat kita. Tetapi saya ini khawatir. Jangan-jangan malam ini bukan malam pertama, tapi malam kita terakhir hidup di dunia ini. Maka sudahlah, malam pertama kita tunda saja. Sekarang malam ini kita sholat sepanjang malam saja. Kita tunda besok. Betul, malamnya sholat sampai subuh. Subuhnya suaminya mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, ini pagi pertama. Tapi jangan-jangan ini pagi kita yang terakhir ini. Maka bagaimana kalau pagi ini kita puasa saja. Kita tunda lagi besok. Terus sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Sampai 40 tahun mereka ibadah terus, tidak ada capeknya, tidak ada letihnya. Karena mereka faham hari itu adalah hari yang terakhir mereka hidup di atas muka bumi. Kenapa kita ini kadang-kadang bisa malas dalam perjuangan, bisa malas dalam sholat? Karena kita merasa
Hidup saya ini masih panjang. Masa depan saya ini masih panjang. Saya masih bisa membuat rumah, mau membuat istana, mau nikah, mau punya anak, mau punya cucu, mau menyekolahkan anak, mau punya ini, mau punya itu. Ketika dalam angan-angannya, wajat sakratul mauti bil haq, tengah-tengah sungguh-sungguh dalam mencari dunia, tiba-tiba datang Israel mencabut nyawanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam majlis kita yang mulia ini, bagaimana kita azamkan dalam hati kita, kita kokohkan, kita kuatkan niat kita. Mulai hari ini, mulai detik ini, mulai jam ini, saya akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan lagi memainkan agama ini. Saya tidak akan lagi menunda-nunda amal ini. Mulai saat ini saya akan berdiri fi sabilillah, tidak akan saya tunda-tunda lagi. Maka hadirin yang siap 4 bulan, 40 hari, berapa hari lagi? Hari saja, silakan berdiri. Tambah masa, sisa masa, silakan berdiri. Tambah masa, sisa masa, berapa hari saja, silakan berdiri. Tulis namanya dulu, Pak. Daftar dulu. Jangan sampai tidak berjuang dan tidak niat untuk berjuang. Kalau belum bisa berjuang, niat berjuang. Hadirin bagi Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.